Kita lihat saat ini tantangan cukup banyak menghampiri pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia yang berujung pada berdampak bagi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimana Anda melihat implikasinya kepada UMKM sejauh ini? Oke, dampak terhadap UMKM itu sendiri sebenarnya cukup signifikan terhadap kondisi global saat ini. Kita angkat 2 poin aja terkait dengan market crash kemarin. Jika market crash kemarin terus terjadi pada hari Senin, untungnya sekarang 2 hari ini udah take up rebound. Nah, jika itu terus terjadi akan ada capital outflow dari Indonesia dan kepercayaan investor asing akan keluar dari Indonesia. Itu secara tidak langsung menyebabkan pendanaan terhadap UMKM di Indonesia yang mana fund-fund untuk UMKM itu biasanya dari asing gitu kan. Itu mulai berkurang. Ketika pendanaan terhadap UMKM itu berkurang, maka UMKM-nya mulai terhambat nih. Yang kedua, yang secara tidak langsung dan ini impact-nya cukup besar, yaitu melemahnya rupiah terhadap US dollar. US dollar di tahun lalu, di bulan ini, itu di kisaran harga 15.000. Sekarang 16.000, 16.500. Itu kurang lebih hampir 10%. Kita ngomong komoditas gula. Impor gula kita kan besar banget. Dan turunan produk gula di masyarakat itu ke gorengan, ke apapun itu cukup tinggi. Otomatis itu belum kenaikan harga komoditasnya ya. Itu bisa belasan persen dari kurs kita rugi, dari komoditasnya naik kita rugi, gitu kan. Otomatis harga yang di bawah gulanya itu akan naik. Itu UMKM tuh nggak sadar atas hal itu. Padahal itu implikasinya dari US dollar. Kita belum ngomong perang, kita belum ngomong pemilihan, ya kan. Kita belum ngomong yang lain. Itu baru di 2 hal. Kalau perang kan implikasinya ke energi, ke minyak dan batu bara. Itu aja. Menurut saya sangat berpengaruh kondisi global terhadap UMKM. Artinya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, ditambah lagi dengan investasi dari investor kepada UMKM di tanah air ini semakin menyusut. Nah, melihat kondisi dan juga tantangan-tantangan yang ada, apakah hal ini juga mempengaruhi dari segi daya beli masyarakat? Bagaimana Anda melihatnya dari dalam negeri khususnya? Oke, daya beli masyarakat saat ini itu mengalami penurunan ya. Kalau kita melihat data dari PwC gitu kan, daya beli masyarakat itu mengalami penurunan karena adanya ketidakpastian ekonomi. Sehingga mereka lagi memilah-milih kebutuhan. Ketika daya beli masyarakat turun, maka itu akan berpengaruh terhadap selling lah di UMKM itu tersebut. Gitu. Lalu bagaimana Anda melihat kondisinya dari UMKM sendiri? Apakah memang seperti dengan industri-industri yang cukup besar, misalkan tekstil begitu yang banyak ngerak tutup dan bahkan berujung pada PHK? Jadi UMKM yang kita ngomong berujung PHK ya. Kemarin CNBC sendiri merilis bahwa pengangguran di Jakarta itu meningkat 1000%. Jadi UMKM ketika PHK terjadi, jika UMKM tidak bisa menyerap, maka itu implikasinya bisa banyak gitu kan. Ketika PKH terjadi, terus yang kena pecat nggak bisa bekerja, nggak bisa bikin self-employment lah, berjualan gitu kan. Biasanya itu beriringan dengan kriminal. Begitu, Mbak. Oke. Melihat data-data yang sudah disampaikan juga tadi, daya beli masyarakat sedang lesu, bagaimana terkait dengan penurunan permintaan? Gambarannya dari segi persentase seperti apa, Mas Aad? Oke, kita ngomong penurunan permintaan yang ada di market saat ini ya. Pembelian kopi aja, pembelian kopi. 2 hari yang lalu saya kunjungan di lapangan di toko-toko warung-warung di sekitar Jakarta gitu kan. Kopi saset itu mengalami kenaikan harga yang berkali-kali lipat. Bahkan itu bukan mingguan, harian. Jadi warungnya itu di-update harga sekarang naik gitu kan. Biasanya di broadcast tuh harga. Nah, dampak itu aja itu menyebabkan harga jual kopi itu akan meningkat. Dan penjualan kopi saset yang ada di warung-warung itu menurun. Mereka beralih menggunakan air mineral ataupun konsumsi kopinya berkurang seperti itu. Oke, artinya gambarannya bisa berdampak pada penurunan permintaan sebesar apa, Mas Aad? Kalau kita lihat di datanya kita, pembelian kopi yang terjadi di aplikasi kita, di aplikasi kasir kita, itu declining dari sekitar 5-8%. 5-8%. Selain kopi, mungkin sektor-sektor apa aja atau mungkin bidang apa yang juga mengalami penurunan cukup signifikan?
Selain kopi itu ada mie instan. Mie instan itu berubah beli aja sebenarnya. Jadi yang tadinya kalau saya boleh sebut merek ya kan, ada Indomie gitu kan. Mungkin harganya tinggi, dia berubah tuh. Berubah ke di bawahnya ada mie sedap dan mie gaga. Dia mencari, jadi masyarakat mencari alternatif harganya lebih murah. Harga yang lebih murah. Oke. Agar saving lah sebenarnya. Oke, M-Pay Store ini kan bisa dikatakan berkecimpung cukup signifikan ya di industri UMKM. Sejauh ini bagaimana strategi Anda untuk menyikapi berbagai dinamika ini? Oke, kita itu berfokus pada consumer-nya. Jadi M-Pay Store berfokus pada pelanggannya, pembelinya. Setelah kita riset pelanggannya, perilakunya seperti apa, baru kita implementasikan kepada teknologinya, kepada warung, kepada tokonya. Contoh kris saja. Kita starting kris itu dari 2020, awal-awal kris kita bekerja sama dengan bank, implementasi kris di warung-warung tuh. Saat kris baru launching 2020, kita udah tahu dari 2018 bahwa behavior dari pelanggan itu berubah tuh. Jadi tadinya dia bawa cash, kita aja sekarang udah males bawa cash, maunya pakai scan aja. Nah, di tahun 2020 warung mungkin nggak peduli. Saya buat apa kris gitu kan, saya bisa bayar pakai cash. Di tahun sekarang, warung ataupun UMKM yang nggak pakai kris, omsetnya pasti akan turun. Karena customer-nya udah begitu tuh. Customer-nya udah nggak mau bawa cash, dia maunya bayar pakai gini. Mau nggak mau dia akan implementasi kris di usahanya dia. Nah, itu yang kita kerjain. Nah, ke depan itu kita tahu bahwa Gen Z dan Gen Alpha ini berbeda lagi gaya belinya, consumer behavior-nya berbeda lagi. Perbedaannya seperti apa, Mas Aad? Oke, Gen Z dan Gen Alpha itu beda dengan kita. Mereka itu circle-nya lebih kecil lagi. Circle pertemanannya dia, networking-nya, itu lebih kecil lagi. Dan mereka mengenal yang namanya no life ya. No life itu istilahnya, aku di rumah aja lah, nggak mau kemana-mana. Dan dia kalau berteman ya melalui gadget screen-nya dia ya, mau PC, mau gadgetnya gitu kan. Dan ordering pun begitu. Orderingnya dia apapun dia akan menggunakan bisa platform, bisa web begitu. Sehingga memudahkan dia tetap bisa beraktivitas sehari-hari tapi di dalam kamarnya dia begitu. Nah, ke depan akan begitu. Mungkin sekarang warung belum paham begitu. Awareness-nya seperti apa sih Mas Aad? Peningkatannya dari 2022 sampai sekarang, apalagi semenjak COVID, tentunya ini juga cukup berdampak pada transformasi digital di tanah air. COVID itu mendorong transformasi digital, mau nggak mau. Karena waktu itu ada pelarangan bertransaksi tunai karena menyebarkan virus. Mau nggak mau kris itu terdorong. Ini karena bencana kris ini jadi maju. Tapi ada baiknya saat implementasi kris itu jalan. Artinya si UMKM tadi kita ngomong mereka akhirnya punya inflow uang keluar masuk yang tercermin di warungnya dia. Ekosistem yang mendukung UMKM seperti permodalan itu tahu nih. Kita ngomong warung gorengan lah ya. Warung gorengan keluar masuk uang kelihatan nih di satu. Nah, kita juga salah satu penyalur modal usaha rakyat. Artinya si warung ini nggak perlu ngajuin pakai buku catatan, nota lagi. Kita bisa lihat keluar masuknya aja dia bisa ngajuin gitu. Itu dampak positif bagi UMKM terhadap digitalisasi. Oke, beberapa waktu lalu kan juga yang sempat menjadi pro kontra adalah warung-warung tradisional, misalkan warung Madura itu tidak boleh buka 24 jam. Nah, ini seperti apa sih Anda melihat kebijakan ini khususnya bagi UMKM? Oke, kebijakan warung dilarang buka 24 jam. Sebenarnya ada banyak kebijakan terhadap warung yang menurut saya lucu ya. Seperti tidak boleh buka 24 jam, tidak boleh berjualan rokok eceran, tidak boleh jualan gas LPG dibatasin. Itu tujuannya apa? Jelas tujuannya menyerang warung, pasti ya kan. Tidak boleh buka 24 jam. Siapa yang dirugikan? Masyarakat justru diuntungkan dengan warung buka 24 jam. Karena warung itu otomatis menjadi keamanan di situ. Di warung juga ada CCTV-nya. Terlepas 24 jam itu sudah diralat sama Kemenkop bahwa boleh gitu kan. Yang baru ini adalah rokok eceran. Rokok eceran yang jualan itu pasti warung. Kita nggak pernah ngelihat toko modern yang jualan rokok eceran. Itu nggak ada. Ketika rokok eceran dilarang, berarti ini udah pasti nih nyerang. Siapa sih yang beli rokok eceran? Kita tahu yang beli rokok eceran adalah buruh harian yang gajinya 15.000 sampai 50.000 sehari. Nggak mungkin dia bisa. Marketnya memang sudah ada. Memang marketnya sudah ada. Terlepas tujuan info pemerintah ini kita membatasi supaya anak kecil nggak beli rokok gitu kan.
anak kecil nggak beli rokok. Sekarang ada loh rokok yang sebungkus itu belasan ribu. Ada kretek lah belakangnya, depannya itu ada. Itu anak kecil bisa beli gitu kan. Sebenarnya rokok eceran ini marketnya buruh harian itu. Tapi sudah ada pengurangan omset nggak dari warung-warung sendiri dengan adanya wacana ini? Belum ada pengurangan omset masih. Jadi rokok itu masih menjadi bahan utama penjualannya di warung yang paling tinggi rokok.